Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari pada saat hari ini kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan. Kita akan mengalami hadiratnya yang luar biasa. Mari saudara, sebelum ibadah pada saat hari ini kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berharap Tuhan pada saat hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami mengalami Tuhan bersamamu, mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pujian penyembahan pada saat hari ini Tuhan. Ibadah ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, biarlah tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, walaupun Anda di rumah atau dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri, kita puji dan sembah Dia. Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Dan kami mau alaskan firman ini di dalam pujian kami, Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menolongku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Nanti di awal September kita akan memulai ibadah secara offline. Kita akan bersama-sama ibadah di tempat ini dalam persekutuan yang manis secara erat, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi doakan Bapak Ibu supaya kita bisa bertemu, bersekutu, meskipun tetap dengan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang berjalan dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita pernah
mungkin kita sebagian besar pernah tersesat, sesat jalan. Kita menuju ke sebuah tempat tapi ternyata kita salah jalan. Kita tersesat walaupun kita sudah mengikuti petunjuk jalan. Bahkan ada kalanya kita mengikuti Google Map. Artinya petunjuk jalan yang ada di HP kita, itu pun masih bisa tersesat. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan berbicara mengenai jalan. Dalam hal ini adalah berjalan dalam jalan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah berbicara mengenai jalan Tuhan, tentunya ini berbeda dengan jalan fisik. Jadi kita tidak berbicara mengenai jalan fisik, jalan secara material, tapi jalan secara rohani, jalan kehidupan kita. Kalau kita berjalan di dunia ini secara fisik, kita bisa tersesat. Terlebih lagi di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga bisa tersesat. Kalau kita sesat jalan secara fisik, mungkin dampaknya tidak begitu vital. Tapi kalau kita salah jalan dalam kehidupan kita, maka dampaknya teramat sangat vital. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah berjalan dalam jalan Tuhan. Kita akan berjalan dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dunia ini saat ini akan membawa kita supaya kita hidup bukan berjalan menurut jalan Tuhan. Ada orang hidup hanya berjalan menurut pandangan matanya sendiri. Apa yang menarik oleh mata, ya, yang menarik penglihatan, maka itu yang diikuti. Ada orang juga yang berjalan menurut kedagingannya, apa yang menyenangkan bagi daging, atau dengan kata lain hidup menuruti hawa nafsu. Dia berjalan dalam hawa nafsu, hidup menurut keinginannya sendiri. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah jalan-jalan yang banyak ditempuh oleh banyak orang. Oleh sebab itu betapa pentingnya hari ini kita boleh berjalan dalam jalan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita berjalan dalam jalan Tuhan, kita akan menemukan akhir dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan sendiri. Karena pada dasarnya jalan hidup seseorang itu hanya ada dua, jalan iblis atau jalan Tuhan, jalan kegelapan atau jalan terang. Dan dua jalan ini punya ujung, dua jalan ini punya akhir. Kalau jalan Tuhan, akhirnya hidup, ujungnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita berjalan menurut jalan iblis, jalan kegelapan, juga kita akan berakhir hidupnya bersama dengan iblis dalam hukuman kekal selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita boleh mendapatkan jalan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam jalan Tuhan itu. Bagaimana kita boleh mengerti jalan Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan? Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang keempat dan kelima. Di situ dikatakan, kata pemazmur, ini adalah Raja Daud, dia mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Jadi untuk berjalan dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita harus mengerti jalan Tuhan. Dan bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Yang pertama ya kita harus datang kepada Tuhan. Sebagaimana Daud mengatakan, dia berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendapatkan jalan Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Melalui sembahyang kita, melalui doa kita, melalui
kita masuk kepada hadirat Tuhan. Di sana kita minta Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Ketika Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, maka itu adalah jalan yang terbaik. Meskipun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jalan Tuhan itu nggak selalu mulus. Jalan Tuhan nggak selalu enak. Bahkan ada kalanya jalan Tuhan menurut pandangan kita, menurut anggapan kita rasanya gak masuk akal. Jalan Tuhan ada kalanya penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, kalau itu jalan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Dia akan terus menuntun kita, Dia akan terus membimbing kita, dan bersama dengan kita menyelesaikan segala masalah itu, sehingga ujung-ujungnya Bapak Ibu, maka di sanalah kita akan menemukan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan sehingga kita boleh berjalan di jalan Tuhan? Kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Di dalam ayat Mazmur pasal 119 ayat 105, ayat 105. Ini adalah Mazmur yang paling panjang ayatnya, ya. Di sana kembali pemazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan sehingga kita boleh berjalan dalam jalan Tuhan? Tidak ada cara lain. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui hukum Tuhan, melalui perkataan Tuhan, melalui apa yang Tuhan tunjukkan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu adalah jalan Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan. Firman Tuhan itu adalah jalan yang Tuhan rindukan kita lalui. Karena di dalam firman Tuhan kita akan menemukan terang. Kita akan menemukan kebenaran. Seperti kata Daud tadi mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ayat 5, Mazmur 25. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ketika kita mendapatkan jalan Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu, maka seperti kata Daud, kita akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan adalah petunjuk untuk kita mendapatkan jalan Tuhan. Dan petunjuk ini pasti benar, karena ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati Bapak Ibu, dengan kehausan. Seperti apa yang dikatakan kembali dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Kita mau datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Kita mau datang kepada Tuhan melalui doa kita, melalui sembahyang kita, melalui ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya, minta petunjuk-Nya dengan rasa haus, dengan rasa lapar. Maka di sanalah Tuhan akan memberikan apa jalan yang harus kita tempuh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan dan berjalan dalam jalan Tuhan itu? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Jadi jangan lupa,
kita harus banyak baca, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan bagikan itu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita akan menemukan yang namanya sesat jalan, Bapak Ibu. Karena ketika kita masuk dan terus mendalami firman Tuhan, ada banyak jalan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga hidup kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, hal yang menarik Bapak Ibu, untuk bisa berjalan dalam jalan Tuhan, ternyata firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri adalah jalannya. Saya akan bacakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bagaimana kita mendapatkan jalan Tuhan? Yang pertama melalui doa, melalui sembahyang. Yang kedua melalui firman Tuhan, sehingga kita terus baca, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ternyata jalan itu sendiri menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia adalah jalan. Jalan kemana? Dia bukan saja jalan kepada kehendak Tuhan, tapi dia sendiri adalah jalan. Jalan kemana? Jalan menuju surga. Ternyata untuk bisa ke surga dibutuhkan jalan, Bapak Ibu. Untuk bisa ke surga dibutuhkan pribadi, dibutuhkan orang yang mau menjadi jalan itu. Dan Alkitab memberitahu bahwa Yesus itulah jalan. Alkitab katakan, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah tanpa melalui Yesus. Tidak seorang pun bisa diterima oleh Allah dan hidup bersama dengan Allah tanpa melalui Yesus." Jadi hal yang ketiga, bagaimana kita berjalan dalam jalan Tuhan? Melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita mendapatkan? Ketika kita mau percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita, maka di sanalah kita bukan saja mengerti jalan, tapi kita mendapatkan jalan menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berbicara mengenai berjalan dalam jalan Tuhan. Yang pertama melalui ibadah, melalui sembahyang. Yang kedua melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga melalui percaya dan beriman kepada jalan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyatakan buat setiap kami. Ajarlah kami supaya kami boleh senantiasa berjalan dalam jalan-Mu. Kami hidup menurut jalan yang Kau tunjukkan pada kami, sehingga hidup kami tidak tersesat. Kami senantiasa berjalan dalam jalan-Mu sendiri. Dan ketika kami berjalan dalam jalan-Mu, maka kami boleh mendapatkan hasil yang baik, dan kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Engkau tahu pergumulan mereka. Biarlah yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan. Engkau juga terus memberkati bangsa kami Tuhan, dari presiden sampai dengan pemimpin tingkat daerah. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan beri kepada mereka semua, sehingga mereka menjalani kehidupannya sebagai seorang pemimpin sesuai dengan jalan Tuhan sendiri. Kau juga memberkati setiap pemimpin gereja-Mu dimanapun berada. Kau juga memberikan hikmat kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan senantiasa.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu untuk menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.